Pencarian kebenaran adalah perjalanan tanpa jeda. Dalam perjalanan ada pertemuan dengan mereka yang lantang bersuara, mereka yang mengulang-ulang kata-kata, dan mereka yang rela menggeser logika demi keuntungan semata. Fakta yang dibalut sensasi dan mempermainkan emosi jadi alasan untuk menaruh curiga, menaruh prasangka. Butuh kejelian mata untuk menimbang mana yang bisa dipercaya saat kita dibanjiri kata tanpa makna. Buka mata, cari makna dengan melihat yang sejatinya fakta untuk luasnya gagasan kita. Tidak semua yang kasat mata perlu diterima seapa adanya. Jernih melihat dunia. Selamat siang sahabat Kompas.com dimanapun berada, kembali lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Episode ke-15. Gak kerasa ya? Kerasa. Masih ada 100 Episode ribu juta episode menuju 2024 ya kan? Dan ini mendekati akhir tahun juga ternyata ada dinamika politik yang cukup ramai yang sedang dibahas, dan kita akan mengenalkan dulu, kita akan membahas apa, tapi di sebelah kiri saya ini, wah ini ada satu ini ya, ada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi atau P. Selamat datang P di Gaspol. Ini gaul banget. Iya. Rekannya wartawan ini kalau ngobrol ya kan. Kemudian di sebelah kiri, wah ini ibu yang selalu mengangkat telepon wartawan yang bingung dengan arus perpolitikan ini. Siapa dia? Nah, ini Profesor Siti Zuhro, peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Wiwi. Oh, panggil Prof Wiwi. Wiwi. Oke, Prof Wiwi. Ini juga baru tahu juga nih ternyata Prof Wiwi. Oke, Prof. Nah, mendekati akhir tahun ini ada satu dinamika politik yang cukup ramai. Ini kita bicara soal kedaerahan, tapi DKI Jakarta ini selalu jadi nasional banget ya iya, kayaknya. magnet obrolan di seluruh tanah air gitu kan. Nah, ini terkait dengan nanti Pak Anies Baswedan ini kan akan turun dan akan digantikan dengan penjabat. Kapan sih turun itu? Turun Berapa ya? Oktober kayaknya. Oktober bulan depan ya. Terus dibahas ya, nggak kerasa banget ini ya. Tinggal Oktober sudah Pak Anies nanti mungkin sudah turun. Jadi itu akan digantikan oleh penjabat, dan ini yang menarik adalah dinamika pemilihan penjabat. Nah, ini. Karena kan dalam dunia politik ini ada berbagai macam spekulasi, katanya ini penjabat, wah orang-orang dekat istana atau siapapun itu ya kan, katanya loh ini kan sudah, nanti kita akan bahas lebih dalam lah. Nah, kita akan langsung membahas seputar tugas berat penjabat gubernur Jakarta, apa yang harus diperbuat. Nah, kita akan langsung ke P. Nah, langsung aja deh. P ini udah ngintip-ngintip pertanyaan. Iya. Siap-siap ini. Ini layarnya tuh deket banget ya. Ya. Sebetulnya. Ya, jadi kita mau menjelaskan dulu. Jadi P ini DPRD kemarin mengusulkan 3 nama untuk jadi penjabat. Ada Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Kasetpres Heru Budi Hartono, dan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar. Ini boleh diceritakan nggak dinamika yang terjadi di DPRD ketika kemudian yang dipilih adalah 3 nama ini? Sebetulnya pemilihan ini dinamis sekali ya, dan tokoh-tokohnya juga sudah terlihat di beberapa media sebelum diputuskan di paripurna. Dan di antara 3 ini yang diusulkan oleh DPRD ya semua kapabel semua, dan orang tahu semua, dari pemerintahan ada, dari Mendagri,
dari internal Pemda DKI ada Pak Marullah Makali, dan dari Kaset Pres Istana tuh kan Pak Heru Budiartono. Dan semuanya mereka Pak Heru pernah menjadi wali kota dan kepala KDH di DKI dan dibawa oleh Pak Jokowi ke istana. Semuanya tahu. Jadi permasalahan Jakarta ini mereka semua tahu dan aturannya tahu. Tinggal bagaimana dari pemerintah pusat mengusulkan 3 nama lagi, karena pada saat saya kebetulan makan siang diajak makan siang oleh Pak Presiden, ya pertanyaan saya juga bertanya kepada siapa orangnya. 3 lagi itu. Nah saya bahas itu. Bapak nggak mengintervensi apa-apa, tapi ya Bapak akan memutuskan karena 3 nama ini. Jadi kita cuma menyerahkan 3 nama ini. Nah dengan beberapa mekanisme aturan di DKI di DPRD ya sangat baik sekali ya, terbuka, transparan dan akuntabel. Dari Rapimda pertama dikumpulkan Rapimda kedua, memutuskan. Nah akhirnya diputuskan di Rapimda ketiga untuk memilih siapa nama-namanya. Semua ketua fraksi mengusulkan 3 nama. Nah keluarlah dari 9 fraksi itu keluarlah 3 nama itu. Nah hari ini Pak Heru 9, Pak Marullah 9 dan Pak Bahtiar tuh 6 apa kalau nggak salah ya. Jadi kan dinamis gitu. Ada lagi satu Pak Juri Ardianto. Kebetulan udah duty di KSP, dia cuma dapat 2 atau 3 suara gitu. Nah, saya melihat permasalahan Jakarta itu sekarang PR-nya masih banyak. Siapapun yang akan menjadi PJ itu harus meneruskan cita-cita pemerintahan sebelumnya yang baik. Program-program gitu ya. Karena kalau saya melihat janji para gubernur dalam pilkada, kebetulan saya beberapa pilkada di DKI ini saya terlibat, itu janjinya kan muluk semuanya, hulu hilir bereskan. Nah hal-hal seperti ini kan harusnya di RPJMD-nya dia, itu juga dia harus melaksanakan itu. Tapi apa yang terjadi? Belum selesai hulu hilirnya dibuat lagi satu ide-ide yang sebetulnya nggak masuk di akal dengan anggaran pembiayaan yang sangat besar. Akhirnya saya potong lah tuh anggaran sekitar 586 miliar. Nah pada saat pilkada ini terjadi, pemenangnya sudah kelihatan Pak Anies dan Pak Sandi, beliau datang ke ruangan saya bilang Pak Anies, Pak Sandi, ayo yang baik teruskan, yang nggak baik ayo kita kerjakan bareng-bareng. Itu istilahnya arahan saya sebagai pimpinan dewan ya, karena apapun ceritanya pemerintah daerah itu ada eksekutif dan legislatif. Nggak bisa dia semena-mena dia pegang sendiri, terus dia memutuskan sendiri ya silahkan. Lah saya ini Mas bukan apa-apa, saya lahir tahun 62 di Jakarta tahun 63. Saya kepingin sebagai orang Jakarta suku Jawa, pengen Jakarta ini ayo dong bangun, jangan takut dengan tidak popularitas. Tapi harus diperlukan. Apa yang terjadi? Saya nggak menyebut membanding-bandingkan lah. Ikon baru salah satunya tuh Kalijodo. Itu kan ikon bos. Apa yang terjadi sekarang? Mas lihat sana, udah tempat kayak begitu lagi, kembali lagi begitu. Jadi kayak sebelumnya ya? Iya, jadi kan dulu ada anak muda daerah situ yang di daerah Tambora atau bisa bermain di situ. Apa yang terjadi sekarang? Udah tempat kayak seperti itu lagi, yang saya bilang kembali lagi gitu loh. Padahal pada saat pemerintahan sebelumnya itu sulit sekali untuk membebaskan tempat. Ini contoh soal yang paling kecil. Prof, izin Prof, bentar. Om Pe, ini sinyalnya katanya masuk tuh di layar. Bisa dimasukin juga. Pindahin Om. Habis bisa berpindahan. Masih Om Pe. Disuruh di. Berarti artinya bahwa 3 penjabat ini kemudian yang harus menuntaskan beberapa program-program yang memang tadi disebutkan, mungkin disampaikan, sudah diimplementasikan, tapi dari sisi perawatan kurang terjaga dan lain sebagainya. Nah, tapi menarik ketika tadi membahas soal makan siang dengan Pak Jokowi. Itu makanannya apa menunya? Itu tadi menanyakan soal menunya biasa ya. Menunya Om Pe. daun sawi, yang sehat-sehat semua. Beliau makan bubur, saya makan nasi, terus ada kepiting sedikit, ada tahu tempe standar sama kuah lah. Tapi obrolannya yang nggak standar. Obrolannya apa sih? Obrolannya saya kan bertanya sebagai sahabat. Saya ini sahabat, bukan saya sekali lagi bukan anak buah, saya sahabat beliau. Beliau
Kalau ini suka manggil, ngobrol gitu, diskusi lah. Karena apa? Dia tahu sekali permasalahan Jakarta yang belum selesai. Oh iya. Dan dia bilang ini anggaran harus fokus, sebagai pemimpin tuh harus turun ke bawah, lihat di bawah tuh ada apa sih. Jangan, ya sekali lagi kan saya pernah bicara di media. Ini Pak Anies jadi gubernur, ini langsung mau jadi presiden, rangkanya kayak gitu-gitu tuh harusnya dihilangkan dulu. Ayo kerja dulu buat DKI. Setelah diselesaikan masyarakat bisa menilai. Oh. Siapa iya. sih yang dulu Pak Jokowi juga bilang, dulu saya cuma 6% kok di Jakarta. Tapi kecil ada. ya. Dia naik, dia jalan, dia ini semua masyarakat percaya. Nah, harusnya fokus Pak dengan anggaran Pak. Jadi anggaran dengan besar tidak fokus, ini yang kejadian. Itu siap. Jadi omongan-omongan kayak gitu, tapi dia nggak mengarahkan siapa ini siapa enggak. Cuma saya tanya Pak, saya mohon ya istilahnya masukan gitu. Nanti yang mengajukan Depdagri, yang memutuskan Depdagri dengan presiden. Gitu. Oke. Nah ini balik lagi nih ke Ompe yang dari 3 nama tadi kan, udah disebutin diusulkan ada 3 nama. Nah kalau dari Ompe sendiri dan mungkin dari PDIP nih partainya Ompe, sebetulnya tuh lebih condong kemana nih dari 3 nama itu? Terus apa sih kualitasnya dari 3 dipilih dari 3 salah satu dari 3 nama itu loh? 3 nama ini baik semua. Baik semua. Tinggal ini kan kita nggak bisa memilih si A, si B atau si C, enggak. Itu urusannya keputusan di tangan presiden dengan Mendagri. Partai nggak ada urusan berarti? Nggak ada. Itu sebatas usulan ya Om. Iya. Oke. Jadi pada saat saya makan siang dengan beliau, biarkan masyarakat kan ada di media sosial. Kasih dong hak rakyat untuk membantu juga memilih siapa PJ gubernur. Itu. Nah, wakil rakyatnya dari rakyat kan kita yang di DPRD. Nah di situ kita lepas lah sebagai wakil rakyat 9 fraksi itu memutuskan 3 nama itu. 3 nama itu. Gitu loh Mas. Oh iya. Tapi belum ada ya, jadi 3 nama itu kayaknya Pak Jokowi lagi makan terus tiba-tiba makan lagi gitu nggak ada, sinyal itu nggak ada ya. Apaan? Termakan jadinya. Kan biasanya kalau nggak peduli makan terus ya kan. Tapi ketika Om ngomong yang ini gitu, agak mikir lah, itu nggak ada ya Om ya. Lo mau tahu aja. Wartawan cari tahu Om. Iya kan, ya omongannya seperti itu. Iya. Oke. Nah, ini ke pengamat kita ya. Pengamat, benar. Prof Wiwi. Ya. Nah, Prof Wiwi, nih kita lanjut lagi ke 3 nama tadi kan. Dari 3 nama itu, apakah memungkinkan nantinya penjabat gubernur dan Kemendagri akan ada di luar nama itu? Jadi misalnya, boleh nggak sih dari Kemendagri mengusulkan nama lain dari 3 nama itu? Nah itu Bu, kalau misalnya seperti itu, Prof Wiwi melihatnya seperti apa? Apakah diwajarkan atau menyalahi aturan gitu? Kayaknya yang lalu pernah terjadi usulan dari provinsi itu ternyata tidak diakomodasi sama sekali. Apa yang terjadi? Resistensi. Marah daerah. Lah apa gunanya DPR dengan 9 fraksi mengerucut ke 3 calon, lalu disampaikan, habis itu diignore gitu, diabaikan. Tidak elok lah itu. Tidak etis ya. Jadi tidak ada gunanya. Itu yang terjadi di daerah lain lalu tidak diterima. Jadi pelantikannya dan sebagainya itu resisten daerah. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena daerah-daerah itu sudah melakukan pilkada langsung. Jadi dengan penjabat ini saja polemiknya sudah luar biasa, gitu kan? Karena apa? Karena ini kepala daerah dan wakilnya ini dipilih langsung. Nah sekarang dia penjabat ini akan melakoni kekuasaannya bertahun, gitu kan? 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Biasanya kan cuma 3 bulan, ditambah lagi 3 bulan, itu maksimal sudah. Nah ini bertahun lah. Oleh karena itu, maka senang kita mendengarkan tadi Pak Ketua DPRD DKI mengatakan bahwa Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada publik untuk juga menyuarakan. Nah itulah suara bottom up. Ya, jadi suara top down dari elit-elit partai politik sudah disampaikan, suara top downnya, suara bottom upnya nanti ketemu equilibriumnya. Pak Jokowi memilih dengan seksama sehingga tidak ada resistensi. Dan jangan lupa Jakarta ini barometer banyak hal, pendidikan, kesehatan, politik, pemerintahan, perdagangan, macam-macam. Jadi kalau di sini tidak bagus dalam arti rekrutmennya, itu apalagi Pak
Pak Jokowi ini kan mau Purnabakti juga. Jadi Anies Purnabakti dalam hitungan minggu gitu ya ke depan, Pak Jokowi dalam hitungan 2 tahun ke depan. Itu. Jadi menurut saya tentu Indonesia perlu diberikan legacy ya, warisan yang indah, yang baik, yang penuh etika, keadaban. Jangan lupa bangsa Indonesia ini bangsa yang beradab kan gitu. Nah itu. Jadi saya senang sekali mendengarkan tadi itu. Biarlah masyarakat diberikan kesempatan untuk juga menyampaikan aspirasinya. Artinya Jadi, disarankan untuk dari 3 itu aja, Iya. jangan memunculkan nama lain. ini 3 kan sudah luar biasa. Oke. Representasi istana ada, representasi dari Kementerian sekda ada. ada, dari Kementerian Dalam Negeri yang masing-masing punya kekuatan dan kekurangannya sendiri. Manusia biasa kan ada. Jadi tinggal dipilih nanti siapa di antara 3 ini yang betul-betul paling kecil gitu ya kemungkinan menimbulkan resistensinya. Tapi karena apa? Karena Jakarta ini pernah dalam pilkada itu agak bergejolak sedikit ya. Tapi luar biasa, endingnya bisa cooling down dan sebagainya itu. Ketua DPRD siapa? Bukan saya. Nah, oleh karena itu beliau masih menjaga. Kita 3-3-nya itu sudah bersentuhan langsung dengan Pemda ya. Kita cari yang paling plus-plusnya banyak ya. Mulai Pak Bahtiar contoh gitu ya. Dia ini saat ini juga Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia di IPDN. Memang itu menunya daerah gitu ya. Lalu dia juga pernah menjadi PLT waktu itu tahun 2020 pilkada itu di Riau. Lah beliau juga menjadi Puspen, menjadi Dirjen gitu ya di Kemendagri dan Polpum sekarang gitu, pernah di Kesbangpol kan. Berarti tentang keamanan, stabilitas politik gitu. Iya, pemilu, pilkada itu menu dia memang ya. Dalam konteks itu juga dia punya hubungan yang bagus dengan media, dengan LSM, dengan publik akademis gitu ya, masyarakat akademis dan sebagainya. Lalu Pak Marullah itu sebagai sekda, tentu beliau juga pernah menjadi wali kota. Beliau memilih enggak salah. Jadi 3-3-nya itu the best among the best lah gitu ya. Jadi Pak Marullah ini juga sekda sekarang gitu ya, dan bisa menjaga mungkin polarisasi. Saya enggak tahu kalau dia didukung partai mana, saya juga enggak tahu. Tapi yang jelas beliau adalah sekda asli Betawi ya gitu ya, asli Betawi gitu. Sedangkan Pak Heru juga sudah dikatakan tadi adalah beliau ini wali kota, pernah wali kota, terus juga pernah KDH gitu ya. Terus beliau sekarang ada di kantor presiden gitu ya, ketua, dan tentu sudah malang melintang. Tinggal dipilih mana yang ketika dipilih oleh Pak Jokowi tidak ada resisten. Jadi ada pengakuan gitu ya. Nah itu yang kita harapkan biar Husnul Khotimah ini ketua DPRD memberikan pilihannya. Warna baktinya bagus kan gitu ya. Jadi menurut saya itu setiap kepala daerah yang menjabat itu the best apapun, kayak Bu Risma, Pak Anas di Banyuwangi, itu pasti mereka belum puas karena 2 periode nggak cukup ternyata. Apalagi Anies yang 1 periode ya. Gitu. Jadi apalagi gejolaknya luar biasa Jakarta ini. Jadi menurut saya kita mengharapkan memang kepala daerah penjabat tadi nanti itu adalah yang betul-betul mumpuni menjaga harmoni Jakarta ini dengan baik. Itu. Jadi jangan sampai menimbulkan lagi ini mau pemilu pula kan gitu ya. Pemilunya borongan pula kan gitu ya. Serentak kata orang muda-muda ini. Gimana ini pemilu Indonesia serentak? Pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu daerah. 270-an, 272 itu banyak lah itu. Jadi ini semua ya menjaga polarisasi antara kepala daerah penjabat tadi itu dengan DPRD yang notabene dipilih langsung, sementara beliau penjabat ini dipilih oleh
pimpinan pusat, Mm-mm. istilahnya oleh presiden. Nah ini bagaimana dengan masyarakatnya, masyarakat yang sudah terbiasa dipimpin oleh orang yang hasil pilkada langsung. Jadi memang sekarang ini semuanya demanding, semuanya banyak tuntutannya. DPRD-nya nuntut, gitu ya, masyarakatnya nuntut. Lah tentu pemerintah nasional juga memberikan pressure tersendiri. Lah ini, tapi mudah-mudahan dari 3 itu pasti bisa muncul yang bagus. Kita tidak dalam posisi yang partisan ini bagus, enggak. Jadi 3 itu tidak ada yang cacat istilahnya, tidak ada yang salah integritasnya gitu ya. Artinya 3 nama ini tuh sebetulnya dipilih sudah matang-matang kalkulasi. Pasti lulus integritas, kalau enggak husnul khotimah. Tapi Bu, kalau melihat dari 3 tadi kan ada berbagai macam latar belakangnya, dan kita tahu bahwa tantangan Jakarta berikutnya adalah ini ibu kota yang juga mau pensiun nih, karena kita Pak Jokowi ini kan juga sudah bangun di sana, di sana itu. Nah itu penjabat itu juga nanti akan punya tuntutan untuk apa? Mengakhiri atau jalan di masa pensiun Jakarta itu, peralihan itu. Tuntutan itu kalau dari 3 ini Ibu melihat yang paling cocok siapa? Waduh, saya paling tidak bisa menyebut nama. Oh iya. Tapi bagaimanapun juga siapapun yang memimpin dalam posisi transisi itu memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Karena bagaimana mengantarkan transisi tadi itu, Jakarta jadi apapun itu Jakarta lah, gitu ya. Akan hebat. Dia sudah secara ekonomi potensial, gitu ya, prospektif dan sebagainya, dikurangi tidak menjadi ibu kota juga nggak ada masalah. Dia akan berkembang pesat menjadi kota niaga dunia, kan gitu ya. Nah, ini siapa yang bisa mengantarkan betul? Yang paham stabilitas politik dan keamanan, yang bisa menjaga aspirasi dari masyarakat, kepentingan dari pemerintah nasional, itu pressure dari mana-mana itu kan. Nah, yang lincah, yang piawai, yang agile, yang adaptif seperti itu, siapa di antara 3 ini? Mampu tidak nanti Pak Marula yang sekda ini kena pressure gitu kan? Jangan-jangan begitu ketua DPRD ngomong tumbang. Jangan mencari yang gampang tumbang. Gitu. Karena yang dipilih langsung masyarakat aja agak gimana gitu ya kalau ketua DPRD ini. Apalagi yang dipilih Pak Presidennya ini. Jadi itu. Berarti salah satu syaratnya adalah kuat dengan tekanan ketua DPRD. Mentalnya kuat, mentalnya gaspol. Ini partai cuma 1 tapi mewakili banyak. Siap. Nah, kalau Om P melihat dari tadi bahwa Jakarta juga mungkin nanti akan pensiun sebagai ibu kota, apa yang harus dimiliki oleh kandidat penjabat ini nantinya? Kalau saya secara pribadi sih dari 3 nama ini kan mereka sudah banyak mengetahui ya, apalagi 2 nama Pak Marula dengan Pak Heru pernah di Jakarta. Yang satu lagi dari kementerian ini pernah menjadi pejabat gubernur juga di Riau. Saya rasa mereka pengalaman itu ada. Yang kedua, IKN ini kan sedang berjalan. Tapi kalau apa yang dikatakan Mas tadi, tekanan-tekanan Jakarta, saya ini sebetulnya nggak galak juga, nggak gaspol juga. Tapi kalau orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Gusti Allah Pak, di atas Pak. Tapi kalau orang bisa komunikasi dengan baik, diskusi dengan baik, dengan anggaran APBD yang sangat besar, itu kan harus fokus. Tapi kalau dipakai yang enggak ya akhirnya terjadi seperti ini. Banyak sekali masalah Jakarta yang belum terselesaikan. Makanya saya rasa Pak Mendagri dengan Pak Presiden tahu persis siapa yang akan dijadikan nanti. Apalagi Ibu Mbak Wiwi ini kan ngomong tadi, kita nggak istilahnya di antara 3 nama ini udah cukup semua mewakili dari istananya ada, dari kementerian ada, dari internal Pemda DKI ada. Ya tinggal pilih aja siapa yang terang. Pokoknya kita siap melaksanakan sebagai pemerintah daerah, saya sebagai legislatif siap membantu eksekutif gitu, pejabat gubernur nanti. Asal jangan neko-neko aja lah. Kalau neko-neko pasti gue lawan bos. Pasti gue lawan. Kayak siapa Om? Berarti kalau sering melawan itu berarti agak ada neko-neko ya? Ya kalau sekarang gini nih, kenapa Nekonya 2 kali, nekonya 1 enggak. Kenapa kok saya bisa sampai seperti ini gitu? Banyak sekali kejadian SKPD takut sama orang yang di luar SKPD, di luar OPD.
selalu mengintervensi SKPD, akhirnya apa dampaknya? Penyerapan anggaran nggak jalan. Oh. Ini kan nggak boleh yang namanya TGUPP, sekali lagi itu bukan OPD, organisasi perangkat daerah itu di luar, nggak ada urusan dengan DPRD juga. Makanya pada saat dia di DPRD minta ada TGUPP pertama, ini saya usir, ini siapa nih? Keluar, ini barang ini nggak saya kenal. Saya kenal gubernur, Iya. saya kenal Sekda, saya kenal SKPD gitu loh. Ini aturan harus dibuat aturan, jangan aturan ditabrak-tabrak. Ini kejadian gitu loh. Segila-gilanya teman saya dulu yang pernah menjadi gubernur, saya lawan kok. Oh iya. Tapi tujuannya kan bener gitu loh. Tujuannya bener, cuma cangkapnya nggak bener. Iya. Jadi hal seperti itu, saya orang Surabaya, Iya. saya Jawa Timur ya. Jadi gaya saya bawa lah kayak ini. Yang penting prinsip saya ayo bangun Jakarta. Apa yang diterima dari masyarakat oleh gubernur, diketok palu oleh DPR, dan dipakai yang betul. Gitu. Jangan sampai itu dipakai yang enggak fokus aja. Aduh, Jakarta nih. Saya umur udah 60 tahun. Kayak saya melihat kok belum tuntas gitu masalah 1 kilometer dari istana masih ada daerah kumuh. Tapi kenapa enggak mau nyala? Nah, itu ini sesi baru. Gemes-gemes dong. Iya, sampai kalau di internal saya itu kan ini dari Ibu Ketua Umum. Yang penting saya prinsipnya sebagai petugas partai, saya kerja apa yang diperintahkan oleh partai. Oke, siap. Saya ini pasukan gorong-gorong. Siap. Nah, ini kita akan bacakan ini komentar netizen nih di Ombe. Ini ada Alpa Return. Semoga PLT Gubernur DKI terpilih bisa mengendalikan konflik sosial politik dalam berbagai Apa itu? Let's cross this one off your list ya. Sorry, ada salah teknis. Semoga PLT Gubernur DKI terpilih bisa mengendalikan konflik sosial politik dalam berbagai bentuk mengingat tahun politik jelang pemilu 2024 dan Pilpres. Wah, ini harapan yang memang kayaknya di DKI cukup Dia juga menyoroti ya. juga ini ya, berarti ya, Alpha Return ini ya terhadap dinamika politik ya. Terus kemudian kenapa urusan banjir DKI selalu jadi jualan persaingan dan tuduh-menuduh nggak bisa menangani banjir. Kemudian yang bawah apa tuh Yan? Nah, kalau yang berikutnya nih dari Chance_KK16 ini di TikTok. Pertanyaannya, bagaimana prospek ke depan Gubernur DKI bisa membangun tata kota Jakarta lebih baik dari yang sebelumnya? Nah, ini nih kedua narsum, Ompe dan Prof Wiwi mungkin boleh mengomentari nih tadi pertanyaan. Yang menarik soal banjir itu kenapa selalu digoreng jadi narasi politik? Jadi ini Mas, banjir di Jakarta ini banyak penyangga. Oke. Ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Kota, ada Banten, ada Bogor, ada Bekasi, Depok. Makanya pada saat pemerintahan sebelumnya, saya menyebut pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi dan Pak Ahok ya, itu Jakarta ini kayak di bawah ini kayak apa namanya istilahnya Ceruk gini dia ceruk yang ini di gitu, bawah. di bawah ini. Nah, mangkok dia di bawahnya, jadi harus dikasih satu kekuatan di sana karena bicara masalah APBD, PAD itu DKI kan kuat sekali PAD ya. Dulu tuh dikasih hibah-hibah, termasuk Bogor itu, tolong puncak jangan di Apa tebang? ya. Sekarang kan saya pernah ke Cipayung bisa banjir, kan aneh nih, orang di atas bisa banjir. Berarti kan kekurangan dia air berocok ke bawah, masuklah ke Jakarta melalui kali-kali itu. Nah, ini harus dikasih embung-embung lah, dikasihlah hibah buat embung sana, buat embung terus buat satu kegiatan itu yang untuk menampung air ini, jangan sampai airnya berocok ke bawah. Ini nggak terjadi lagi sekarang. Cuma dipilah-pilah. Sekarang kayak kemarin saya lihat Bekasi banjir, pasti otomatis perbatasan antara Bekasi dengan Jakarta kena ini. Gitu loh. Nah, yang kayak gini ini kan harus fokus Mas, makanya dengan anggaran yang besar ya. Kalau difokuskan masalah pembenahan kali dulu kali kita 20 meter Pak. Iya. Tiba-tiba sekarang tinggal 4 meter. Kira-kira banjir nggak? Ya. Satu. Kedua, pasos-pasum para pengembang. Kita nggak usah takut sama pengembang. Lu kan harus serahkan dong. Pasos-pasum kita. Itu kan juga duit satu. Kedua, bisa uang ini bisa buat pakai yang lain. Ini enggak yang terjadi. Oknum main. Nah, yang kayak gitu-gitu fungsi saya berjalan sebagai fungsi pengawasan saya gitu. Nah, dari hal seperti ini saya pernah utarakan kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur pada saat itu Pak Sandi, tolong ini diambil, tapi ya nggak tahu lah sampai sekarang terjadi seperti itu. Jadi
kenapa konteksnya saya dengan gubernur sudah nggak enak? Saya ya kalau depan forum itu koreksi, ya ada urusan sama saya. Selama itu dia nggak laksanakan, saya gas. Apalagi saya pembalap, Bos. Sampai hari ini kalau tanya orang, kerjaan lu apa, Pras? Pembalap. Ketua DPRD 2 periode. Jadi tahu, jadi saya masalah Jakarta tahu, dan saya anak Jakarta, sukunya Jawa itu. Makanya gemes. Mbak Wiwi, aduh, kalau gue bilang mudah-mudahan ya doa kita gitu. Belum gaspol. Belum gaspol, Pak. Itu aja. Ini harus fokus, Pak. Bukan masalah ini masyarakat menilai kok alasannya menjadi ini kok masalah budget belum beres, Bos. Sodetan dari Kampung Pulo itu untuk kebanjir Kanal Timur itu belum disodet. Coba kalau nggak percaya lihat deh. Pas banjir deras, kita lihat banjir Kanal Timur. Apakah airnya naik atau turun? Enggak, biasa aja. Berarti artinya kan nggak ada sodetan. Iya. Nah, yang seperti ini kan harus dikoreksi, nggak mau juga. Iya ini. Gitu loh. Jadi itu berarti yang buat 3 nama ini udah diomongin nggak? Oh, ntar setelah nama ini satu keluar, kita coffee morning lah sama gue. Coffee morning, kita ngobrol nih, terbuka aja. Silakan wartawan meliput. Kita ngomong biasa, emang harus udah waktunya kita transparan dan akuntabel, Bos. Kalau kurang masih kopi naik. Jadi kita dulu pagi, kita kenalan, kita tanya dia apa sih visi lu? Lu mau bawa kemana nih Jakarta? Kan dia pasti menjawab, Pak. Nah, pas menjawab itu mungkin ada kelebihan yang kita ambil, kekurangan kita kasih tahu, kan begitu aja udah. Akhirnya kompak lah sebagai pemerintah daerah. Jangan sampai ya kayak sekarang ini capek juga, Bos. Apa kalau sama yang sekarang itu jarang coffee morning gitu? Iya, kok deh kayaknya gimana gitu ya. Ya, ada, Bos. Nggak ada ya. Ada coffee morning interpelasi. Ada tujuannya, fungsi kita berjalan tapi takut gitu loh. Itu namanya sinergi antara gubernur dengan DPRD itu harus dijaga. Jadi pola komunikasi, pola relasi gitu ya, yang sinergis, yang tentu institusional profesional itu perlu. Bukan kong kali kong, bukan. Tapi memang seperti itu. Karena apa? DPRD itu unsur dan bagian tak terpisahkan dari Pemda kan gitu ya, mitra kan gitu, equal kan gitu. Wiwi melihat bahwa hari ini itu tidak berjalan dengan baik di DKI. Ya tadi ada deklarasinya gitu, bahwa tidak ada kopi morning, apalagi kopi night kan gitu. Gimana mau nyambung, pagi aja nggak ketemu, mau ketemu gitu kan. Ini kan netizen bertanya ya, orang-orang muda bertanya, ini gimana nanti PJ kayak gitu kan, bukan PLT tapi PJ. Penjabat ini gimana nanti? Mampu tidak dia melakukan tugas-tugasnya seperti yang dikehendaki oleh wakil rakyat, oleh rakyat kan gitu. Jadi menurut saya kalau tarikannya jauh lebih ke politik, dominasinya ke politik, tidak akan fokus. Itu aja masalahnya. Apalagi sekarang ini kecurigaan luar biasa dari publik kepada PJ. Karena apa? Wah, jangan-jangan ini titipannya nanti untuk mengelola macam-macam demi politik, menyongsong pemilu, itu ke sana. Lah, ini yang di Indonesia itu menurut saya kurang sehat. Karena banyak hal itu jadikan komoditi politik. Oleh karena itu mungkin dihentikan dulu. Kecurigaan. Jadi kita itu terus terang agak sedih apa? Tapi wajahnya jangan terlalu sedih. Kelihatannya. Karena apa? Karena demokrasi kita tidak membangun trust. Rasa saling percaya, saling-saling yang positif. Yang ada itu bagaimana menghabisi orang itu. Tidak boleh seperti itu. Kasih kesempatan. Nah, nanti PJ kita kasih kesempatan. Mampu tidak dia menunjukkan bahwa dia itu betul-betul tidak partisan, dia melakukan tugas-tugas di DKI Jakarta ini dengan penuh profesionalitas tinggi, integritas yang oke, tidak katakan cuman kayak robot di apa itu kalau sudah semacam itu menimbulkan ketidakpercayaan akan gaduh nanti. Nah ini nanti akhirnya pejabatnya itu dituntut untuk dicopot. Nah, itu pasti, apalagi Jakarta. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka memang jangan sampai terbawa arus ke politik praktis yang berlebihan. Seolah-olah dia ini akan disetir oleh katakan istana.
potensi mengarah ke politis itu tetap ada ya Prof? Pasti, karena pilihan ini pilihan politis. Ya, Jadi ya, kebijakan publik itu adalah keputusan politik. Nah, tentu ini kepentingan. Politik itu kepentingan, orientasi kekuasaan, kan gitu ya. Dan itu sah-sah saja asal memang tidak ada yang dilanggar sebetulnya. Jadi karena ini domainnya pemerintah nasional untuk memilih penjabat, lah tapi ternyata pemerintah nasional seperti Presiden Jokowi masih mempertimbangkan nanti bagaimana suara publik dulu. Jadi dia selalu ojo kesusu gitu ya. Jangan terburu-buru gitu. Nanti apa yang dikatakan publik. Jadi Pak Jokowi diam-diam juga mendengarkan. Contoh kemarin memilih Kemenpan menggantikan Pak Cahyokumolo yang almarhum. Itu luar biasa. Bukan partai, beliau sendiri milih endorsement dari PDIP. Karena memang orang bagus. Itu satu contoh. Tidak ada yang resisten. Saya ditanya juga sangat positif kan gitu. Itu satu contoh. Jadi kalau Pak Jokowi memilihnya tepat, tidak menimbulkan katakan kecurigaan dari publik gitu ya, bahwa ini orang memang wajahnya wajah pekerja kok gitu. Enak udah, dia mau yakin kerja kok gitu. Lah, cuman memang di antara tiga itu yang sering dikait-kaitkan kan ada jangan-jangan nanti Pak Ahok muncul lagi kalau Pak Heru itu kan harus dijawab juga gitu ya. Ini mohon maaf ini kan saya suara rakyat gitu kan. Tadi ada apa tutuknya kan gitu ya. Lah itu jadi kita trauma dengan tutuk-tutuk yang kasar. Kalau kerjanya bagus kan enak, tapi mbok tutuke jangan kasar. Ya, gitu. tutuk itu mulut ya, katakan ya. Tapi udah insaf sekarang. Sudah usai dan Sekarang kalau di chat ngirimnya cuma stiker terus tuh Pak Ahok. Komentar juga ini. Oke, mantap. Sama share link udah di berita lain nih. Iya. Kutip aja dari sini. Iya. Nah, Ada lagi nih. ada netizen ini. Ini netizen ini. Menarik pertanyaan Bu Siti ya. Bu, kenapa Pak Pras tidak maju jadi DKI Jakarta 1. DKI Jakarta 1? Ini dijawab dikit-dikit dulu lah buat netizen. Keinginan tuh ada nggak sih? Kalau kami kan aneh, politisi nggak punya keinginan, malah nggak normal. kalau di PD Perjuangan itu kan semua keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum. Sekarang kalau Meskipun daerah ya. Ya mungkin daerah semua. gitu. Hak diskresinya ada di beliau. Yang penting kita kerja. Kalau memang udah waktu dan wayai, misalkan itu memberikan, kita sebagai prajurit siap kita laksanakan gitu loh. Oke. Tapi nggak bisa, nggak tahu ya kalau partai lain saya nggak tahu. Tapi kalau di kami seperti itu, nggak bisa istilahnya maju-maju terlalu kemajuan lah. Hilang bos. Kita kerja aja sekarang kerja. Kita rasakan Jakarta begini, Ibu bisa melihat. Ibu matanya banyak bos, tembok aja bisa tahu. Ibu Bisa tahu ya. tahu Ibu, makanya saya bilang, ya karena Ibu tahu ini pasti beling bilang gitu. Emang saya ini gimana ya? Anak nakal, kerjanya dulu muda tukang berantem gitu, tapi saya punya Kebut-kebutan. ya kebut-kebutan. Memang Kepala banteng saya sekali. Saya ini yang bapak tuh PNI dulu. Jadi yang kalau PNI. dibilang asli Banteng, ada lagi asli Banteng itu saya. Asli. Asli saya. Asli. Jadi apapun ini saya diprik darah saya nggak akan warna lain, warnanya merah. PNI. Tapi kalau Lompe dibilangin sekarang ya ada yang nanya sekarang siap nggak misalnya jadi DKI 1 tadi udah 24. Siapa yang nanya dulu? Gak bisa celana cenunu bos. Gak bisa. Jadi pokoknya kita kerja yang merasakan namanya siapa nyangka saya jadi ketua DPRD. Itu ada surveinya nggak sih dulu? Nggak ada, saya Elektabilitas langsung ditugaskan keringat dingin saya pertama mimpin rapat paripurna. Berapa bulan kemudian menurunkan Pak Jokowi dari gubernur menjadi presiden, itu nggak gampang. Menurunkan loh. Terus melantik Pak Ahok jadi gubernur, diparipurnakan juga Pak Jarod begitu juga. Terus Pak Anies, saya juga jadi ada palu saya yang sekarang ini keramat sekali di kantor. Jadi palu itu khusus buat keluar-keluar yang seperti itu. Nah, di sini makanya saya bilang Jakarta ini harus betul-betul orang yang ngerti masalah Jakarta, nanti yang memimpin PJ gubernur. Dan saya rasa Pak Presiden tahu, karena bukan apa-apa, Pak Presiden cerita juga begini nih.
Loh kok banjir nggak selesai-selesai, itu dia agak greges loh, Bos. Oh, itu dia sama Dia ini jadi presiden bukan wali kota Solo, Bos. Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden itu loh. Jadi buat dia kalau nggak selesai masalah Jakarta, kan janji dia pernah ngomong kalau saya terjadi presidennya gubernurnya sini, kita kerjakan Jakarta yang baik. Banyak PR Pak Presiden untuk Jakarta masih banyak, tapi kan sekarang karena ini pilkada langsung, dipilih oleh rakyat langsung. Misalkan presidennya PDI, misalkan. Terus gubernurnya di luar PDI, pasti nggak nyambung, Bos. Pasti kebijakan pemerintah pusat dihambat, itu udah pola. Namanya politik, kepentingan. Hambat-menghambat di politik itu udah. Tapi kan kalau saya kesampingkan itu. Saya profesional, saya kerjakan. Apa yang ditugaskan oleh masyarakat, rakyat, wilayahnya. Karena bukan apa, kalau kita udah jadi presiden, kita nggak punya inisiatif atau punya ini pribadi ya, hati kita lah kekeh gitu loh. Kita nggak ngeliat yang penting kepentingan masyarakat beres nggak. Contoh soal kan banyak sekarang. Kita melihat Indonesia tersambung semua. Apakah jalanan pembangunan itu idenya Pak Jokowi? No, Pak Soeharto. Memindahkan ibu kota, apakah itu idenya Pak Jokowi? No, diaksui Pak Soekarno. Begitu juga Jakarta. Dulu MRT groundbreaking, akhirnya dia gemas di groundbreaking, dibuka, dia tunggu. Jadi Jakarta punya MRT, Bos. Kalau nggak dipaksakan pemimpin seperti itu, nggak ada apa-apa. Jakarta ini nggak perlu pinter, tapi eksekutor banyak daerah-daerah yang harus diberesin dengan anggaran fokus. Jangan jadi ada berapa 80 SKPD dibagi rata, ya nggak jadi apa-apa, Pak. Ini terjadi. Pesan Ompe buat siapa nih? Buat dia pejabat yang nanti. Pejabatnya nanti. Apapun ceritanya kan saya 2 kali Pak di Ketua DPR. Saya tahu Pak bagaimana anggaran. Saya tahu Pak bagaimana pola kerja gubernur sebelumnya dan sebelumnya. Gitu. Nah ini yang harus ditekankan kepada PJ nanti. Ya itulah tadi bilang coffee morning, Mbak Bi bilang coffee night. Terus harus komunikasi yang baik gitu loh. Iya. Karena nggak bisa dengar suara dia sendiri, harus dengar suara kita juga. Kalau dia pegang uang, gue megang palunya mau kabur. Balik-balik ya, pusing malah dia juga. Tapi ya itulah. Jadi kuncinya ada di bola rela. Saya sepakat ya. Nah ini Ompe nih, kita yang masuk ke sesi 2 nih. Nih buat Ompe dulu ya. Kita sekarang temanya adalah aturan main penjabat menjabat. Nah dari Ompe sendiri, ini kan Ompe kan dari DPRD nih Ompe. DPRD kan sebagai legislatif itu bakal melakukan apa sih untuk istilahnya menatar dalam tanda kutip penjabat kepala daerah ini nih. Penjabat kan satu aja. Penjabat kepala daerah nih. Nah kalau dari segi pengawasan utamanya kayak misalkan tadi Ompe nyinggung banget nih kayak soal pengawasan anggaran segala macam, kan anggaran DKI kan gede banget nih, padat gemuk nih. Utamanya soal pengawasan anggaran nih buat penjabat kayak gimana sih, Prof? Ya nanti, nah disitulah tadi saya omongan tadi sudah lewat, itu sudah saya jawab juga sebetulnya. Ya sekarang visinya dia apa tuh? Dia mau membangun atau mau merampok? Kalau merampok berhadapan dengan saya. Gaspol lagi. Gaspol, karena bukan apa-apa Pak. Anggaran 82 triliun loh, Mas. Kalau dia fokusin Jakarta, Singapura saya rasa kalah loh, Bos. Iya Singapura. Dengan kota kecil itu Jakarta ya harus bangun. Kalau saya jadi gubernur, Bos, ini pindah ke IKN Jakarta kan niatnya kan menjadi kota bisnis nih, kota usaha ekonomi. Pemerintahan di IKN. Kalau gua jadi gubernur, gedung-gedung yang nggak perlu robohin lagi, Bos. Kasih napas baru, ginjal baru, dengan darah masuk baru. Oke. Ngerti nggak? Jadi gedung-gedung yang sudah nggak terguna kecuali heritage ya. Kan itu ada ceritanya. Cagar budaya. Tapi yang nggak perlu dikosongkan, dirapikan. Kalau perlu ada acara apa nggak perlu. Aduh, gemes gua. Dia harus fokus lah, gitu. Jadi makanya saya bilang sama ini nggak bisa diajak ngomong. Dia pernah ke rumah saya sendirian ke BSD sana. Saya bilang waktu itu masalah apa? COVID, pandemi COVID. Lagi rame-ramenya presiden ngomong A, dia ngomongnya Z. Oh ini orangnya. Tetap saya
Di mana-mana pandemi COVID, Iya. itu kan harus omongan statementnya dari pemerintah, Iya, bukan sini. pemerintah daerah. Ah. Dia ngomong sana, kan yang bingung kan masyarakat. Akhirnya apa yang Iya. terjadi? Masyarakat bingung, nggak banyak yang meninggal. Ya. Harusnya udah ngomong, gue bilang, nih kalau begini gue lawan lo. Gue temannya presiden, gue lawan lo sekarang kebijakan lo, gue katakan. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat kita buat grey, kita buat grey vaksin itu, gue nggak dikasih lo sebagai pemerintah daerah kan sama bos, lo pegang duit, lo pegang palu. Ya. Kalau nggak gue ketok kan dia nggak jalan juga. Iya. Pakai pergub aja seterusnya lo, nggak maju-maju di daerah. Dikasih saya bantu juga buat grey. Akhirnya Pak Presiden manggil kita semua, suruh buat grey yang banyak-banyak untuk masyarakat divaksin. Vaksin. Alhamdulillah Indonesia nomor 1 di dunia untuk penanggulangan masalah pandemi COVID bos. Nah kayak gitu-gitu tuh masih aduh Kurang bisa ini. komunikasi lah. Tapi kan dia komunikasi jago. Kalau ngomong saya bisa dengar ngomongnya bisa ngiler. Saya aduh. Udah lah. Jangan baca lagi. Maunya gaspol aja. Pengennya gaspol terus. Gaspol terus. Nah, Umi kemarin kan juga mengkritik Pak Anies yang melantik pejabat eselon 2 nih, jelang masa jabatan gubernurnya habis. Nah ini apa kekhawatiran Umi dari peristiwa pelantikan pejabat ini? Jadi gini, saya jelaskan Mas ya. Secara etika dengan aturan Permendagrinya 6 bulan tidak boleh membuat satu kebijakan yang strategis. Ya. Itu dia bisa aja boleh, bisa aja. Tapi etikanya kan enggak. Udahlah, serahkan kepada PJ yang ini tinggal berapa hari dia mau jadi, dia mau merubah lagi nih. Oh. Padahal di dalam rapat paripurna 13 September kemarin, itu saya menjelaskan di dalam rapat paripurna, hargai dong paripurna itu. Oke. Ini ada anak buahnya dia, ya, yang punya jaringan di mana-mana, dia mencoba istilahnya berkomunikasi, mungkin bisa dengan aturan bisa. Ntar tiba-tiba setelah dijadikan oleh dia semua, PJ Gubernur dapat barang-barang yang maaf ya, tiba-tiba nggak mumpuni di situ, diganti. Apa ntar dia mainkan di media? Wah itu orang-orang saya digantiin semua, kan jadi main polemik tuh ya, istilahnya politik identitas lah. Iya. Main kayak seperti itu terus gitu. Jadi kapan selesainya bangsa ini gitu loh. Oh iya. Jakarta sebagai ibu kota negara yang metropolitan, mana yang metropolitan? Cuma masalah terus putar terus. Nah kayak gitu-gitu harusnya udah serahkan kepada Pak PJ, siapakah orang-orangnya, siapa yang layak dipasangkan. Makanya saya bilang Pak, nanti mau PJ Gubernur yang baru, lelang ulang. Apa itu? Lelang. lelang. Di lelang nggak ada, semua lelangnya lihat hasilnya. Open recruitment. Open recruitment. Seperti itu gitu. Nah jadi kan kita lihat beres nih. Tidak ada orangnya Pras, orangnya PJ, orangnya siapa. Lu jangan ini lelang kok. Dulu Pak Jokowi kan pernah melaksanakan itu dan hasilnya lihat. Nggak mungkin lah misalkan Pak, dia dari salah satu perguruan tinggi negeri lah, ditaruh setelah lulus taruhlah di Dispenda pendapatan sampai dia pensiun di situ. Nah, kira-kira bisa nyopet nggak? Nah, seperti Pak Jakarta ini Pak, sebetulnya anggota dewan bener-bener semua tuh. Pas fungsinya berjalan, dia nyopet ketahuan aja kok. Wis baik. Itu yang terjadi di DPRD se-Indonesia karena saya tahu, saya ini ketua umum asosiasi dewan seluruh Indonesia. Keluh kesahnya seperti itu. Jadi saya gimana aja bilang bicara masalah operasional gubernur dengan operasional ketua DPRD. Jauh bos, langit sama bumi bos. Dia dapat upah pungut, kita nggak dapat. Dia dapat 5 miliar sekian dibagi-bagi misalnya, kita cuma dapat 18 juta, kan jauh Pak. Apa yang terjadi? Pasti anggota dewan cari mau permanen. Nah itu yang saya jaga di badan anggaran itu. Nggak bisa. Jangan sampai ada Jangan lebih sayang lah, uang rakyat masa dibacaan seperti itu gitu loh. Makanya saya bilang, ya buat ntar Pak Gubernur, PJ Gubernur yang baru, ya kita ajak duduk rame-rame. Ayo kita duduklah di mana. Kalau perlu di Monas kita ngobrol terbuka, ayo wartawan liput, ya kan? Ada mic-nya kedengeran semua. Nah inilah yang kita mau. Bisa. Bisa Pak. Ya, pokoknya sama saya gaspol remblong. Gaspol remblong. Apalagi nih Rian nih. Nah ini nih ada lagi nih buat Ompe lagi nih. Warning apa sih yang bakal dilakukan DPRD soal mutasi jabatan tadi nih?
SE Kemendagri kan kita sahabat kompas.com tuh SE Kemendagri kan kemarin mengizinkan penjabat itu memutasi pejabat kayak pegawai negeri sipil, nah dengan alasan tertentu. Nah ini kalau di Ompe sendiri gimana nih bakal melakukan Ya nanti kalau dia nggak, saya ingatkan masih dia terus menabrak aturan, ya kan PJ gubernur nanti kan bisa punya hak yang sama dengan gubernur, Iya. gitu loh. Jadi diganti ya sewajarnya, dia mau kerja untuk 2 tahun lebih loh, 2 tahun 6 bulan loh masih bisa. Sampai pemilihan pilkada itu kan masih pejabat gubernur di situ. Makanya saya bilang 1 tahun bisa dievaluasi. Iya, 3 bulan Mbak. 3 bulan. Iya. Nah itu juga jangan sebagai gubernur yang sudah masa baktinya sudah purna nggak bisa buka suara yang saya katakan tadi gitu loh. Ini kan takutnya dipolitisasi lagi. Pelintir lagi capek Mbak Wiwi aku ini nggak mau kayak gini karena teman-teman udah ngomong sekali ini. Lalu Mbak Wiwi yang wah ini asik nih, akademisi sama anak jalanan. Tapi ilmu politik lapangan Mbak, jadi gaya aku ya begini. Gitu ya. Oke. Mbak Bu Wiwi. Nah ini apa Bu kalau dari segi penjabat nanti apa yang mesti dilakukan menjalankan tugas memimpin DKI ini? Karena bukan nggak mungkin kan ini nanti akan membentuk tim yang baru yang memang cocok sama yang dia butuhkan sesuai dengan visi dia gitu. Iya, pastinya ketika dia dipilih ya oleh presiden gitu melalui Mendagri gitu katakan nanti pasti ada message yang kuat gitu kan, message yang kuat terhadap pejabat gubernur DKI Jakarta itu agar dia melakukan hal-hal yang apalagi ramai lah. Pro kontranya, polemiknya kan luar biasa, khususnya Jakarta gitu ya. Belum apa-apa itu luar biasa gitu ya, kecurigaan politik dan sebagainya. Maka memang yang harus diyakinkan ini kan memang dia menjadi role model, menjadi pemimpin kan gitu ya, tidak sekedar penguasa di DKI Jakarta, DKI 1 kan gitu. Dia harus meyakinkan itu dengan katakan memastikan ya bahwa di internal birokrasi DKI Jakarta itu betul-betul firm, solid gitu ya. Jadi tidak terkotak-kotak oleh sekatan-sekatan politik praktis yang sangat tentunya merugikan, karena birokrasi di DKI Jakarta ini adalah roda pembangunan, betul kan Pak Ketua? Roda pembangunan untuk DKI Jakarta lah. Kalau dia sudah partisanship dan terkotak-kotak, ini susah komandonya. Nah itu yang dibenahi dulu, nah gitu kan, firm dulu, baru melangkah keluar gitu kan. Apa yang urgent gitu ya, prioritas yang belum bisa dilakukan onis dalam saat-saat yang mendesak. Sekarang musim hujan. Tadi itu kan, musim hujan kelihatannya setiap hujan datang, setiap itu pula masalah muncul. Luar biasa itu. Dilarang keras banjir lah Jakarta itu kan. Seolah-olah gitu, meskipun daerah lain juga banjir. Jawa Tengah kemarin rob gitu ya, luar biasa gitu. Karena role modelnya Jakarta ya. Iya, itu. Jadi Jakarta dilarang keras banjir. Lah oleh karena itu tadi kan pastinya gunakan pola relasi itu yang asik gitu ya, yang harmonis, bukan kong kali kong, tapi pola relasi yang sinergis, yang saling menghormati, mendengarkan, take and give gitu loh. Jadi kalau DPRD menyampaikan, jangan mengatakan kayak yang sudah-sudah dulu loh, oh DPRD itu apa gitu katanya ya kan, saya sendiri nggak terima mendengarkan itu. Janganlah seperti itu, bahwa DPRD itu dipilih oleh rakyat juga, itu institusi yang ada di konstitusi kita gitu kan, DPRD itu. Nah itu kan dinistakan dulu lah, itu yang nggak boleh. Maka harus ada sinergi tadi itu yang kita khawatir, karena dia tidak dipilih oleh rakyat, tentu gitu ya, pijakan kakinya itu hanya mengandalkan pada pemerintah pusat kan itu. Nah ini yang harus kepiawaian, ketalenta dari seorang pejabat gubernur DKI tadi itu yang harus dipertaruhkan, di apa ya, mulai diaplikasikan bahwa dia tidak kaku gitu ya, tidak inward looking gitu, dia bisa mendengarkan, inklusif lah ya, itu. Jadi mau mendengarkan, saling dialog kan gitu ya, bagaimana Jakarta ini dibangun bareng dan sebagainya. Kalau DPRD banyak maunya kan gitu ya, ya dia
disampaikan aja ke rakyat lihat tuh DPRD-nya luar biasa nuntutnya kan gitu. Ayo kan aja, apalagi menyengsarakan kita ini gimana ya gitu. Jadi masyarakat akan langsung aja, kita nggak butuh DPRD kan gitu. Tapi kalau DPRD-nya benar, rakyatnya mendukung juga kan DPRD lah, itu masalahnya. Jadi penjabat tuh harus paham betul bahwa dirinya ini tidak dipilih oleh rakyat, dia hanya mewakili sebentaran kan gitu ya. Kalau itu niatannya mendedikasikan diri, insya Allah dia mampu melakukan kerja-kerja yang berat di DKI Jakarta. Apalagi sudah diberikan kepercayaan gitu kan, satu-satu kan terima kasih kepercayaan DPRD gitu kan, semuanya tiga-tiganya itu. Jadi artinya mereka sudah siap sebetulnya. Gitu. Prof, boleh balik lagi ke mungkin yang 3 nama itu ya. Ini kan nanti kalau dari pengamatan Prof sendiri tuh sebetulnya tuh mereka ini melanjutkan program-program gubernur sebelumnya atau bisa punya visi misi sendiri atau program baru gitu loh, Prof. Iya. Baiknya seperti apa? Yang penting itu untuk sustainability. Jadi kelanjutan ya SDGs tentu ya. Daerah ini harus sekarang ini yang menjadi concern oleh pemerintah Indonesia yang kemarin rapat koordinasi dipimpin oleh moderatornya Pak Mendagri itu adalah pengendalian inflasi daerah. Jadi bukan pengendalian pemerintah pusat, tapi daerah. Daerah-daerah ini dilarang keras sampai terjadi mengalami inflasi yang tinggi. Nah, dalam konteks itu tentunya Jakarta menjadi barometer. Oleh karena itu, ini yang harus dikendalikan. Bagaimana supaya tidak terjadi inflasi, Jakarta itu bagaimana menangani ini, kan gitu. Jadi memang kalau fokusnya memang kerja kayak Bu Risma itu luar biasa, hanya untuk Surabaya kan gitu ya, udah getu aja di situ istilahnya kan gitu. Ya itu husnul khotimah dia. Pak Anas, luar biasa itu. Kita sebagai tim penilai gitu ya, inovasi pelayanan publik itu sampai capek tiap tahun dapat itu. Nggak cukup satu inovasinya, banyak. Jadi kalau otaknya penjabat Gubernur DKI Jakarta itu adalah inovator juga, pekerja, menurut saya nggak punya waktu dia untuk bermain-main politik praktis dan sebagainya. Nah itu yang mungkin akan nyaman, DPRD-nya nyaman, rakyatnya nyaman, dan akhirnya ya semonggo kan gitu. Tapi kalau ketua DPR iya. Top. Buktinya nggak ada indikasi apapun panggil KPK. Prof, ini tadi nanggepin lagi yang soal lelang-lelang jabatan tuh kalau pendapat pakai Prof. menyisipkan. Nggak ada dalam teks itu. Gimana nih Prof kalau lelang jabatan tadi yang soal jabatan? Iya, jadi kebetulan saya tim quality assurance di Kemenpan dapat SK itu ya untuk mengawal Pak Wapres. Sebetulnya Pak Wapres ini sebagai Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Jadi menurut saya memang open recruitment itu adalah cara kita tidak menyerahkan sepenuhnya seperti dulu kala itu ke Baber Zakat kan gitu ya, yang rekrutmennya itu gelap gulita kan gitu ya, itu sistemnya lebih ke nepotisme, kolutisme, ujung-ujungnya koruptif gitu ya. Lah birokrasi kita ini masih belum sembuh total, masih dalam tahapan yang Pak Jokowi itu meminta agar reformasi birokrasi nasional itu menjadi visi nasional kita. 5 visi besar pemerintahan saat ini itu salah satunya adalah melakukan reformasi birokrasi nasional. Nah, dalam konteks itu maka jabatan-jabatan itu betul-betul melakukan open recruitment. Mau menjadi direktur, eselon 2, deputi, dirjen, sekjen, sesmen gitu kan. Semua open gitu kan. Nah, dengan open tadi itu akhirnya terkurangi betul ya peran Bappejawan tidak ada lagi, peran gelap gulita itu tidak ada lagi. Meskipun kadang ada yang nyelip-nyelip 1-2 gitu ya, pesanan itu ada gitu ya. Kita belum bisa sama sekali. Tapi mayoritas itu betul-betul open recruitment. Itu niatannya ada untuk transparan itu ya. Memang itu sudah berlangsung jauh sebelum Pak Jokowi kan. Jadi grand design reformasi birokrasi nasional kita itu 2010 sampai 2025.
Itu wajib melakukan itulah, apalagi sekarang digital. Digital ini digitalisasi governance kan itu. Nah, sekarang openness itu luar biasa. Akses untuk pelayanan, akses untuk apa itu sudah tidak lagi cara-cara analog, tapi cara-cara digital dengan super apps dan sebagainya. Ini Pak Ketua familiar lah gitu ya. Jadi menurut saya DKI memang sudah melakukan itu. Saya pernah dulu menjadi open recruitment ikut gitu ya untuk jabatan Pak Wali Kota kalau nggak salah menjadi apa gitu-gitu. Ada itu open recruitment sudah lama sebetulnya. Dan itu yang harus dihidupkan kembali gitu ya. Jadi untuk mengurangi peran-peran tim sukses gitu ya. Dan tim sukses ini sukses terus kan. Iya benar. Karena tidak perlu lagi tim sukses karena sudah ada partai politik. Iya, seharusnya dari situ aja ya. Iya. Atau mungkin karena ini kan enggak Relawan yang ngomongnya kecil aja. Karena kan enggak ada Pak. Ya. Oke, kita masuk ke tadi Om P ini sempat menyinggung soal TGUPP tadi. Om P lo yang menyinggung loh. Oh iya, enggak ada di teks ini dadaan ini pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya dadaan aja enggak ada gitu ya. Nah, Om P, ini yang pertama adalah salah satu program yang menarik perhatian publik Jakarta adalah tentang keberadaan TGUPP. Nah, kemarin Om P kan cukup bereaksi keras, hapus gitu kan, mengusulkan. Ya pasti terhapus Mas TGUPP. Emangnya kenapa tuh? Bukan emang kenapa, memang aturan dan undang-undang. Gubernurnya selesai, dia juga harus selesai. Jadi TGUPP ini hidup ini pada saat Pak Jokowi, Pak Ahok menjadi gubernur, wakil gubernur. Terus ada istilahnya teman-teman dari ASN. Ini orang yang mau pensiun, tapi kemampuan inovasi pemikiran itu hebat-hebat semua. Dipakailah oleh Pak Jokowi. Karena apapun ceritanya, cantelan ini masih dapat gaji. Masa disuruh gaji, suruh di rumah, bengong gitu kan sayang. Ilmunya dia dipakai sama Pak Jokowi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan, ngasih masukan-masukan yang baik. Terjadi. Itu kalau nggak salah Pak Jokowi itu 7, Pak Ahok 9. Dan kesini ya sekarang ada 70. Dikurangin lagi di 2021 jadi 50 gitu. Karena bukan apa-apa, TGUPP bukan untuk tempatnya tim sukses yang apa dikatakan Mbak Ibi. Semua tim sukses. Di BUMD tim sukses, apa tim sukses yang nggak profesional. Harusnya kan Jakarta dengan anggaran besar, pendapatan besar. Ayo profesional masuk ke situ. Yang layak untuk memimpin di situ. Ini enggak. Ya otomatis lah kalau Mas tanya masalah TGUPP, Pak Anies dan Pak Riza selesai ya beliau juga selesai ya, itu cuma kan gaya-gaya saja. Hapus tuh gaya-gaya. Malah secara otomatis ini juga hilang. Bahasa politik. Bahasa politik. Hapus. Juk aja. Jokes politik. Ini berarti cara penghapusan TGUPP gimana ya? Itu tadi karena sudah turun hilang. Otomatis ya kehapus ya. Kan bukan pegawai negeri. Dan bukan OPD juga, organisasi perangkat daerah. Bukan di luar kok. Berarti artinya ketika penjabat nanti mereka juga nggak bisa bentuk TGUPP ya? Atau bisa aja. Itu kan pejabat dikasih hak penuh menggantikan. Dan butuh nggak sebenarnya? Kalau menurut Om. Sebetulnya dibilang butuh, dibilang nggak butuh. Orang ini profesional semua. Jadi orang ASN yang mau pensiun itu yang saya tanyakan, yang saya tekankan tadi, mau pensiun daripada ilmunya nggak dipakai, pakailah sebagai pemasukan kepada masukan daripada Pak Gubernur, think-tanknya lah. Gitu tapi loh. proporsional, tapi nggak semena-mena loh. Iya. Kalau itu pakai uang upah pungutnya, uang operasionalnya gubernur nggak apa-apa. Tapi kalau pakai APBD kan akhirnya uang rakyat lagi. Keluar situ lagi. Saya ngerti ya. Iya. Nambah terus ya pertanyaannya. Iya. Nah, kalau kan tadi kan TGUPP kan udah ada dari sebelumnya tadi Pak Jokowi, Pak Ahok. Nah ini kalau DPRD sendiri melihatnya seperti apa? Ada TGUPP. Jadi gini loh, kecampur tanganan dia terhadap SKPD ini yang saya nggak setuju. Oh mereka ada intervensi berarti? Bukan ada intervensi lagi, kalau mau dapat jabatan lewat TGUPP, mau dapat proyek lewat TGUPP. Dan permainan ini kan
kalau kita melihat, waduh, kok dia dalam sekali mempermasalahan masalah anggaran di DKI, gitu loh. Jadi ya buat saya ini nggak benar. Pada suatu saat saya pernah datang ke PLT Sekda. Yang namanya TGUPP tidak boleh menyentuh namanya SKPD apapun Sekda. Dia bolehnya ke ruangan gubernur. Emang urusannya gubernur. Ini saya kaget, saya bilang, kalian keluar. Saya mau bicara dengan PLT Sekda. Itu terjadi, saya laksanakan karena saya bilang sama eksekutif, fungsi saya jalankan. Kalau saya datang ke belakang, kan saya di Bauciri, dia di Merdeka Selatan ya. Kalau saya fungsi saya jalan, saya kemana-mana boleh loh. Saya buka pintu, pintunya. Ternyata banyak TGUPP itu udah perencanaan anggaran. Harus merasakan. Iya dong, jangan ditelan. Nah, makanya TGUPP sudah hilang lah pastilah. Tapi berarti ini dengan omongan Om P, TGUPP ini nggak ada hasilnya apa gimana sih sejauh ini? Sekarang nih, ini contoh soal. Jakarta tuh dari dulu saya lahir. Saya di Jakarta umur 5-6 tahun mungkin saya tahu lah, macet udah. Trotoar yang begitu bagus, kalau mau buat trotoar yang bagus tuh dari Sudirman ke Tamrin itu wajar. Kalau pemerataan pembangunan, APBD kan dari semua wilayah, 5 wilayah plus bupati. Dibangun dong yang rata yang sama, jangan cuma casingnya aja dia di tengah kota. Ngerti ya lu? Itu Otista itu jalan yang di mana Buaran sana, itu trotoarnya baikin dong. Itu kan dia juga bayar pajak, Pak. Kenapa dia nggak membangun di situ? Betulin di sana, betulin di sini. Jalan Juanda yang lebar jadi sempit. Cenongan lah, mas kita nggak usah ini lah. Itu saya kecil makanan kuliner di situ. Dibuat trotoar segitu besarnya. Begini sekarang macet, Pak. Sudah masalah 12 malam. Apa sih fungsinya jalan? Kita buat nggak macet, orang jalan cepet kan gitu. Ini nggak sekarang ada jalanan nih, ini ada gang. Harusnya kan dialusin, dibengkokin. Ini nggak sekarang tak macet. Kipi ya sih, PR pemerintah selanjutnya, aduh, gue bilang ntar lah, kita beresin gaspol aja lah. 2 tahun kita beresin masalah Jakarta. Adapun masih belum selesai juga gitu loh. Iya, benar. Ya. Ini gue suka gitu. Yakin ya, tiga-tiganya nurut ini. Iya, enggak, bukan masalah bisa komunikasi aja. Komunikasi aja. Saya nggak pernah punya apa-apa kok, saya nggak punya beban di DKI Jakarta. Makanya saya ngomong nggak ke saya. Karena saya orang udah ngerti kelakuan gue, bos. Gue nih bandel. Orang tuh preman jadi ketua DPRD 2 periode nggak apa-apa. Tapi dia nggak tahu kotak saya. Dan itulah ilmu saya. Nggak bisa diradar orang. Jadi kalau tesis Mbak Wiwi antinya tuh saya. Tapi untungnya sejalan nih, bos. Pemikirannya sama, visinya sama. Ya kita ikutin. Nah kalau ntar misalkan Pak Anies jadi calon gubernur lagi, aku minta Bu Mega lawan lah dia dengan saya. Tapi saya lihat Jakarta. Oke. Udah nggak usah ngawasin lu, kita tarung ya. Mantap. Kita tarungin. Udah Bentino bos. Gaspol. Nah, tadi tanggapannya soal bahwa ada kenyataan atau rahasia umum TGUPP tadi justru jadi bagian dari orang-orang yang bagi-bagi proyek tadi seperti apa? Iya, saya terus terang kurang tahu TGUPP. Iya. Tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Iya, saya nggak tahu orangnya itu siapa saja. Makanya ada pertanyaan Pak Ketua tadi menuduh. Karena satu nggak familiar saya, orangnya juga siapa. Kalaupun dibayar berapa juga nggak tahu. Terus tugasnya masing-masing itu apa? Benar-benar nggak tahu. Bukan nggak mau tahu, memang nggak tahu. Memang nggak tahu. Tidak. Jadi saya nggak bisa berkomentar. Saya nggak menelisik sampai sejauh itu karena memang nggak tertarik juga kan gitu. Iya. Cocok lah Mbak Wiwi. Kalau saya kurang cocok dengan TGUPP. Kalau beliau kan karena DPR. Iya, tahu lah. Iya. Jadi saya memang nggak tahu dalam posisi yang kurang bisa memberikan. Iya, tapi biasanya memang gubernur itu punya juga ya teamwork gitu ya, tim teknis yang bisa mengawal dia memberikan ini gitu. Selain memang di provinsi itu pastilah ya, mulai yang asisten dan sebagainya, sekda itu kan lengkap ya. Tapi dia pasti ada think tanknya yang proporsional dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu kalau yang TGUPP.
Kalau buat penjabat gimana nih Prof? Nanti? Itu wajar ya, wajar. Tapi ada memang kayak menteri yang tidak butuh banyak-banyak manfaat. Itu ada seperti itu, kayak Pak Menko Polhukam itu mungkin tiga, cuman nggak tahu tuh pelit banget. Gitu. Kita mencalonkan siapa gitu nggak ada, karena nggak mau terbebani. Beliau orangnya harus melakukan seperti itu, nggak mungkin kan dia melakukan yang aneh kan gitu. Itu jadi ada konsekuensi logis kalau dia kritis seperti itu, jabat kritis, lalu dia memang tidak menyentuh-nyentuh uang anggaran yang rupa-rupa. Siap. Nah, ini kita balap beralih ke sesi pertanyaan berikutnya. Ini soal Formula E. Karena kayaknya tidak kurang ngegas nggak bahas Formula E kalau kita ngobrolin DKI Jakarta. Nah, masih hangat banget ya. Masih hangat banget. Jadi Formula E masih ada kelanjutannya. Kemudian masih ada 2 event lagi di 2023 lagi. Nanti ya, sementara itu kan Pak Anies dan Pak Ariza nanti kan akan lengser. Nah, ini gimana nasib gelaran ini kira-kira Om? Apalagi ini nanti akan dilanjutkan oleh penjabat, masukannya dari DPRD seperti apa? Ya kalau saya sih masukannya objektif aja. Tanyakan kepada Pak Pejabat Gubernur apakah ini masih layak atau tidak. Karena gini Mas, saya cerita Formula E ini dulu Pak Anies cerita sama saya bahwa Formula E di luar negeri itu ada di tengah kota, bukan buat sirkuit. Iya. Ada di tengah kota, di hotel dulu kan Monas. Ke area duta, masuk lagi ke depan balai kota, masuk lagi ke Monas lagi muter gitu mobil listrik ini. Apa sih yang dijual di Formula E kan bukan balapannya Mas, pariwisatanya. Di mana-mana pariwisata. Ini promosinya ini tiba-tiba di tengah jalan motonglah itu pohon di Monas yang saya ngamuk. Itulah semua waktu itu ada salah satu menteri zamannya Pak Harto, telepon saya lupa namanya, Menteri Kehutanan. Mas Pras, tolong kasih tahu Pak Gubernur, jangan dipotong itu pohon yang di Monas itu ada ceritanya. Ini tamu-tamu negara, Pak. Iya. Nah dari situ Buprat kena COVID, ada pandemi COVID. Saya bilang kalau ini dia kan harus membayar kepada si Formula E-nya, FIO-nya. Nah, ini kan dia harus bayar dari mana? Pembahasan lah masalah anggaran itu memang disetujui perencanaannya April 2019 kalau nggak salah. Tapi untuk masalah keuangannya ini kita cari karena ini di luar daripada RPJMD. Jadi di luar RPJMD nggak ada uangnya di barang ini. Tapi karena ini terobosannya Pak Gubernur pada saat itu, seperti juga Pak Jokowi kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat. Ini sama nih ceritanya. Tapi Pak Jokowi itu berhasil pada saat itu. Nah ini kita cari anggarannya. Belum menjadi perda APBD, tiba-tiba keluarlah ini. Melalui Dispora pinjamlah uang. Kalau nggak salah 160 miliar kalau nggak salah. Ke Bank DKI tanpa persetujuan kita. Dijawab oleh kalau nggak salah oleh Dispora. Menyarankan Pak ini begini-gini. Tapi nggak ditanggapi, malah dijawablah Ingup. Gubernur bilang semua SKPD harus mendukung program Formula E. Ya udah, tinggal tergantung nanti mau nggak PJ Gubernurnya. Iya. Udah ngebayarin nih gini. Iya, karena ini nggak proyek untung, proyek rugi. Tapi kalau adanya di tengah kota, Tamrin itu kan dari hotel jadi bisa nonton gini, orang suaranya nggak ada, bos. Saya gue ini kan pembalap, kalau orang adrenalin ini gue ya. Gua sedap ini kan balik kan tetap hotel yang lebih ini kan gitu. Kalau taruh Tamrin ada handicapnya, bengkoknya, beloknya, lempengnya itu oke lah. Ini nggak tahu tiba-tiba diancam dan janjinya nggak ada pembangunan sirkuit terus. Gitu dulu. Ada lah. Itu artinya pakai trek yang memang sudah ada tinggal ikan lah itu kata itu. Coba Mas browsing lah di mana-mana Formula E kayak gitu. Iya begitu, dan saya melihat anggarannya besar juga terus. Ya sekarang udah masuk ranah hukum. Iya. Nggak boleh pancing sih. Nggak boleh. Ya udah masuk ranah hukum. Saya udah periksa 2 kali Mas, aduh. Diperiksa 2 kali. 2 kali ya sebagai saksi karena itu saya ngetok palu di bulan April. Tujuan saya kan perencanaannya oke. Kan nggak boleh saya susah sama Mr. Anies Baswedan. Saya ini kan
istilahnya saya iakan, tapi masalah anggarannya ya dia nyelonong itu ya urusan dia lah. Ngerti lah. Iya. Nah, Pusing kan yang wawancara? pusing. Nah nih Om Pe nih lanjut lagi Formula E ya kan, ini kan Formula E kan programnya udah dicanangkan sejak jauh-jauh hari nih oleh Mr. Anies Baswedan. Sebenarnya secara aturan boleh nggak sih gubernur istilahnya menitipkan program andalannya nih dan akan diteruskan ke penjabat selanjutnya nih, penjabat kepala daerah, boleh nggak sih sebetulnya? Ya boleh-boleh aja selama itu baik, ya selama itu baik. Diteruskanlah, kita nggak boleh seuzon juga dengan pemikiran gubernur sebelumnya gitu. Makanya saya pernah ngomong dengan Pak Anies dan Pak Sandi, ayo yang baik teruskan, yang kurang monggo kita kerjakan. Kan dari awal udah ngomong. Iya. Apa yang nggak salah? Nggak ada bos, dia sendiri ya terserah dia lah. Ya kan? Iya. Jadi udah saran-saran saya itu banyak Pak, karena bukan apa, secara umur hidup aja lahirnya duluan saya sama Anies Baswedan. Iya. Tahun 62. Sama Sandi, iya. Tapi saya kasih saran ke dia dan saya di Jakarta lebih duluan. Ini kan saya orang Jawa yang roaming di Jakarta. Ditugaskan sebagai ketua DPRD gitu. Dan saya tahu Pak permasalahan ini. Ya. Nah nih, kalau Bu Wiwi sendiri melihat ini jadi satu apa Bu, beban atau justru sesuatu yang program yang cukup oke atau harus dilanjutkan ya oleh nanti penjabat nanti Formula E itu tadi? Penjabat itu memang punya otoritas, tapi untuk kebijakan-kebijakan strategis wajib berkonsultasi dengan Mendagri. Ya bisa sendiri. Oke. Ya, jadi yang strategis ya, lalu berdampak yang serius gitu, itu harus termasuk dari segi keuangan ya. Iya, termasuk itu ya, mungkin apalagi dari awal sudah polemik gitu kan. Dan apakah itu akan mendapatkan lampu kuning atau enggak, kan itu nanti tergantung dari kebijakan pemerintah pusat gitu. Tapi kalau kemarin tuh dikatakan bahwa beruntung atau untung gitu ya katanya. Saya nggak tahu kalau untung kenapa pakai dipanggil-panggil KPK kan gitu ya. Apakah ini politik atau hukum beneran kan gitu ya. Itu ya, jadi menurut saya memang membuat kebijakan itu harus memikirkan dampaknya. Dampak-dampaknya tadi itu, karena bagaimanapun juga memimpin daerah itu ada durasi waktu, ada rentang waktu gitu kan. Dan purna baktinya Anies bulan Oktober ya, menurut saya tanggal 16 atau 22 ya? 16 Oktober itu kan berarti sudah purna bakti kemarin secara seremonial itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi ya ini menjadi nanti domain atau otoritasnya Pak penjabat itu. Tapi Pak penjabat juga tidak terlalu leluasa untuk yang strategis tadi itu. Karena harus ada endorsement. Nah, ini juga penting karena kita ini unitary state. Negara kita ini negara kesatuan. Jadi tidak bisa pemerintah daerah itu keleluasaannya itu sepenuh-penuhnya. Gitu. Tidak bisa, meskipun di konstitusi ada kan otonomi seluas-luasnya itu bunyi di konstitusi, tapi begitu dipraktekkan otonomi itu dalam konteks unitary state NKRI yang NSPK-nya gitu ya. Saya ikut merumuskan undang-undang pemerintah daerah. Jadi NSPK itu norma standar prosedur dan sebagainya itu ditentukan oleh pemerintah nasional. Masih. Gitu. Nah, ini kita beralih ke sesi terakhir ya ini ya. Sesi mulai terakhir. tadi terakhir kayaknya. Sebelum closing. Ini politik lagi nih Prof nih. Tahun politik menjelang. Iya, enggak apa-apa. Nah, Prof, institusi politik. Prof, gimana caranya kita tetap bisa percaya? Karena kan kalau tadi kita bicara soal bahwa demokrasi di Indonesia itu penuh kecurigaan, kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada masyarakat, tapi bahwa banyak mungkin pejabat-pejabat yang kemudian juga menunjukkan perilaku-perilaku yang kontradiktif dengan harapan dari masyarakat. Nah, bagaimana menjamin nanti PJ Gubernur Jakarta ini lepas dari ya tetap netral lah di tahun politik ini. Iya. Jadi sebetulnya satu ya, pemilu pilkada itu dilakukan tidak di ruang kosong. Dari pemilu pilkada ini dilakukan dengan target korelasinya itu positif terhadap
perwujudan, ikhtiar pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik, gitu kan? Oleh karena itu, termasuk penjabat, apalagi sekarang ini pro kontra yang luar biasa, bahkan sebagian dari publik akademis itu menginginkan tidak perlu lagi ada penjabat, diperpanjang saja tuh kepala-kepala daerah sampai menuju 2024. Ya, itu pilihannya gitu ya. Jadi tidak beresiko dengan penjabat, kehabisan stok di Kemendagri gitu ya. Lalu bagaimana dan sebagainya, lalu muncul kemungkinan personil dari militer, dari Polri gitu kan. Timbullah perdebatan yang luar biasa. Ternyata benar ada resistensi dari daerah karena usulan-usulan dari daerah itu ternyata diignore gitu ya, diabaikan. Yang dilantik orang lain ya sudah tidak mau nerima daerah. Nah, belajar dari pengalaman empirik yang seperti itu, tentu pemerintah nasional, Presiden Jokowi dalam hal ini Pak Jokowi sangat hati-hati. Kemendagri juga sangat hati-hati. Kemarin SE saja mendapatkan sorotan tajam karena memang salah gitu ya. Karena bagaimanapun juga jangan diberikan begitu saja gitu ya, melalui surat edaran pula kan gitu. Mestinya PP gitu ya. Surat edaran itu tidak mempunyai kekuatan yang mengikat gitu. Lah ini yang harus hati-hati seharusnya Pak Mendagri itu. Nah, ini untuk penjabat ini yang menurut saya dia dari 3 tadi itu harus paham betul. Dia ini diamanai untuk mengelola ibu kota DKI Jakarta gitu ya, ibu kota negara gitu, DKI Jakarta namanya. Meskipun ini transisional gitu kan, dan nuansa politik, tarikan politik, pengalaman politisasi agama, SARA itu harus juga diingat oleh yang bersangkutan. Lalu polarisasi dengan DPRD itu juga harus diingat. Lalu birokrasi di internalnya, lalu pesan kuat dari pemerintah nasional untuk mengendalikan inflasi, itu semua harus diingat. Jadi top down, bottom up, ke samping, ke kanan gitu ya, semua itu harus diperhitungkan sedemikian rupa. Ketika dia melangkah itu sudah ada roadmap. Roadmap-nya itu dibikin oleh penjabat tadi itu. Apa prioritas-prioritas yang harus dilakukan sehingga sesuai antara aspirasi masyarakat, wakil rakyat daerah ini ketemu gitu ya. Lah itu yang diharapkan nanti ada harmoni gitu ya. Karena ini menyongsong pemilu yang serentak yang luar biasa. Kalau menurut saya, kita kalau tidak handle with care gitu ya, kita tidak antisipatif dan tidak membangun prakondisi untuk terwujudnya satu pemilu serentak yang berkualitas, ini taruhan untuk Indonesia. Jadi bahaya sekali. Apalagi ibu kota bisa shaking gitu ya, diguncang sedemikian rupa hanya oleh katakan kecurigaan politik yang tidak semestinya muncul. Oke, mantap. Nah, Om B, terakhir. Boleh tadi. Pilkada DKI itu kan unik banget. Kita tahu pertarungan di 2017 juga menciptakan satu polarisasi yang mengakar juga, luka masyarakat yang cukup dalam juga. Nah, apa yang harus disiapkan penjabat supaya nanti mengawal tahun politik di 2024 itu DKI sendiri juga kondusif dari sisi politik, perpecahannya dan lain sebagainya, karena ini kan bisa mempengaruhi satu Indonesia. Tapi ya ini PJ gubernur ini kan ada aturan-aturan yang dikendalikan oleh Mendagri juga. Setiap dia buat kebijakan, apa yang dikatakan Mbak Wiwi tadi, dia harus koordinasi. Apalagi sekarang kalau nanti pejabat gubernur ini betul-betul orang yang mengerti masalah Jakarta, saya rasa Jakarta tenang, anteng, aman. Dan saya minta kepada tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh politik juga jangan memprovokasi. Nah ini kan kadang-kadang kita ngomong A bisa ngomong B. Ayo dong objektif, ayo kita membangun bangsa ini, ayo membangun NKRI. Apalagi ibu kota apa yang dikatakan Mbak Wiwi itu barometer loh, goncang Jakarta, goncang daerah loh. Nah ini yang saya jaga Mbak Wiwi. Jadi saya menjadi ketua 2 periode ini yang saya jaga itu. Kalau saya kemarin bisa belok begini aja berdarah-darah di Jakarta, tapi kan nggak itu yang saya buat. Tapi ayo tenangin lagi, akhirnya dia mau selesai juga di ujungnya kok akhirnya kita fungsi kita jalan, kita mengkoreksi dia, bukan gue benci sama Anies loh. Tapi gue mengkoreksi supaya dia kalau ke depan ini bisa hebat gitu. Tapi kalau dia mau dengar sendiri
itu kan namanya bukan orang. Kalau saya orang, Mbak Wiwi koreksi saya, terima kasih. Oh, berarti saya ada kekurangan. Begitu juga sebaliknya, saya ngasih ke orang, itu kan namanya komunikasi yang harus dijaga. Nah, Jakarta saya rasa ke depan nanti ada tokoh-tokoh yang mengerti masalah Jakarta, dan jangan coba-cobalah masalah kepemimpinan Jakarta ini orang yang nggak ngerti Jakarta. Harusnya tahu masalah Jakarta. Ya, saya rasa dari saya. Ya, oke. Satu 1:45 menit hampir 2 jam. Oh, janjimu palsu. Paling 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Ini nambah terus sih. Ini pelakunya ya. Oke, terima kasih. Sahabat Kompas berada. Thank you. Kita kembali lagi di Gaspol edisi Selanjutnya. Pencarian kebenaran adalah perjalanan tanpa jeda. Dalam perjalanan ada pertemuan dengan mereka yang lantang bersuara, mereka yang mengulang-ulang kata-kata, dan mereka yang rela menggeser logika demi keuntungan semata. Fakta yang dibalut sensasi dan mempermainkan emosi jadi alasan untuk menaruh curiga, menaruh prasangka. Butuh kejelian mata untuk menimbang mana yang bisa dipercaya saat kita dibanjiri kata tanpa makna. Buka mata, cari makna dengan melihat yang sejatinya fakta untuk luasnya gagasan kita. Tidak semua yang kasat mata perlu diterima seapa adanya. Jernih melihat dunia.